Struktur dan histologi organ reproduksi manusia. Berikut merupakan dosen pengampu dari mata kuliah kami, dan berikut anggota dari kelompok kami. Adapun tujuan dari tugas yang kami buat adalah sebagai berikut. Pada bagian kali ini, kita akan membahas bagian organ reproduksi pada pria. Bagian yang pertama ada bagian struktur dan histologi testis. Testis memiliki dua peran penting bagi organ reproduksi pria, yaitu sebagai organ yang memproduksi sperma dan mengeluarkan testosteron. Testis memiliki bentuk yang kira-kira mirip dengan ovarium, berbentuk bulat dan lonjong. Testis pada bagian luar memiliki jaringan ikat yang sangat tebal, yang disebut dengan tunika albuginea. Tunika albuginea ini termasuk ke dalam parenkim testis yang nantinya akan membagi testis ke dalam beberapa ruangan yang disebut lobuli testis. Di dalam lobuli testis terdapat bagian penting pada pria, yaitu tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini memiliki fungsi sebagai penghasil sperma, memelihara sperma, dan penyimpanan sperma. Tubulus seminiferus ini terdiri dari sel Sertoli kolumnar yang dikelilingi oleh sel spermatogenetik di bagian dalam epitel dan di bagian luar sel punca. Bagian lainnya dari bagian testis yaitu ada skrotum yang melindungi testis di bagian luar. Kemudian ada head of epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Kemudian ada body of epididymis yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian ada tail of epididymis yang berfungsi sebagai tempat atau saluran sperma yang sudah matang. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran yang melekat di samping media ventral permukaan ginjal. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Bagian yang selanjutnya yaitu histologi testis. Pada gambar sebelah kiri bisa kita lihat merupakan bagian dari testis, yaitu tubulus seminiferus. Dinding dari tubulus seminiferus ini terdiri dari banyak sel. Di antara tubulus seminiferus terdapat jaringan interstisium yang berisi sel interstitium atau sel lidik yang memiliki tugas untuk menghasilkan hormon testosteron, dan sel Sertoli yang memiliki tugas untuk membentuk sawar darah testis agar benda asing tidak dapat masuk ke dalam lumen tubulus seminiferus. Di bagian kanan terdapat salah satu sel dari tubulus seminiferus, yaitu sel Sertoli yang memiliki peran dalam merawat dan mengatur perkembangan spermatozoa di dalam testis. Bagian yang selanjutnya yaitu ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran spermatozoa yang panjang dan berbelit, terbagi atas kaput, korpus, dan juga cauda epididymis yang melekat erat pada testis dan dipisahkan oleh tunika albuginea. Organ tersebut berperan penting pada proses absorpsi cairan yang berasal dari tubulus seminiferus testis, pematangan, penyimpanan, dan penyaluran spermatozoa ke ductus deferens sebelum bergabung dengan plasma semen dan diejakulasikan ke dalam saluran reproduksi betina. Selanjutnya, di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus atau dikenal juga sebagai tabung seminiferus, di mana di tubulus seminiferus ini akan terjadi proses spermatogenesis yang nantinya akan menghasilkan sel spermatozoa. Ini adalah gambaran dari struktur histologi testis. Pada gambar sebelah kiri bisa dilihat struktur yang mengisi parenkim testis, yaitu tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu bentuknya berkelok-kelok sehingga pada potongan kita bisa menemukan ada banyak bentukan. Ada yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk tidak bulat. Kemudian bisa dilihat juga bahwa tubulus seminiferus ini berbentuk sebuah tabung sehingga ada lubang di dalamnya. Lalu, dinding tubulus seminiferus diisi oleh sel-sel, yaitu ada dua kelompok sel, bisa sel Sertoli dan juga sel spermatogenik. Bagian luar dari tubulus seminiferus ini dibungkus oleh jaringan ikat. Lalu di gambar sebelah kanan ada struktur bagian luar dari tubulus seminiferus yang diisi oleh jaringan ikat. Kemudian
Di situ juga ada satu sel yang sangat penting bagi pria yang berada di luar tubuh seminiferus, yaitu pada jaringan ikat yang kita kenal sebagai sel Leydig atau juga dikenal sebagai sel interstial. Sel inilah yang nantinya akan memproduksi testosteron yang sangat penting untuk proses spermatogenesis. Seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa dinding tubulus seminiferus ini diisi oleh sekelompok sel. Ada dua jenis sel yang sangat penting yang ada di dinding tubulus seminiferus, yaitu sel Sertoli dan sekelompok sel spermatogenik epithelium, yang dimulai dari sel spermatogenia dan juga turunannya. Sel Sertoli ini memiliki peran sangat penting dalam proses spermatogenesis. Sel Sertoli 1 dengan sel Sertoli yang lainnya membentuk sebuah tight junction sehingga bisa melindungi sel-sel yang tumbuh setelah spermatogenia. Sehingga dinding dari tubulus seminiferus ini terbagi menjadi dua, yaitu basal kompartemen yang hanya diisi oleh spermatogenia dan abdominal kompartemen yang diisi oleh turunan dari sel spermatogenia seperti sel spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, lalu nanti menjadi spermatid dan menghasilkan sperma. Selanjutnya ini adalah gambaran dari histologi tubulus seminiferus yang saya ambil dari histologi Guyot, yang nantinya akan saya coba jelaskan satu persatu. Yang pertama ada sel Sertoli, di mana sel Sertoli ini mempunyai ciri khas bentuknya tidak bulat, tidak beraturan seperti itu, cenderung oval. Begitupun dengan inti selnya. Di mana sel Sertoli ini merupakan satu-satunya sel somatik yang terdapat pada tubulus seminiferus testis, mempunyai peran penting dalam organ reproduksi jantan yang memiliki fungsi sebagai penyokong dan pemberi nutrisi bagi spermatozoa yang berkembang. Selanjutnya adalah spermatogonium. Spermatogonium ini mempunyai ciri khas di mana dia menempel pada lapisan terluar tubulus seminiferus yang dinamakan lamina basalis ya, yang berwarna merah seperti itu. Kemudian juga dia mempunyai ciri khas selnya itu berinti kompak berwarna hitam sedikit kebiruan dan bentuknya sedikit lonjong. Nah, spermatogonium ini merupakan sel induk spermatozoa yang dijumpai di tubulus seminiferus. Spermatogonium kemudian nanti akan berkembang menjadi spermatosit primer, kemudian sel spermatosit primer tersebut akan bermeiosis menghasilkan spermatosit sekunder, lalu membelah diri menghasilkan spermatid. Selanjutnya, spermatogonium akan mengalami mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, untuk spermatosit primer ini mempunyai ciri khas bentuknya yang bulat ya, bulat tidak lonjong. Kemudian intinya itu berwarna hitam kebiruan. Nah, intinya itu dia seperti ada benang-benang kromatin berupa titik-titik yang membentuk bulatan, jadi tidak kompak berwarna hitam seperti itu. Selanjutnya, setelah spermatosit primer akan terbentuk spermatosit sekunder, di mana spermatosit sekunder ini adalah bentuk lain dari spermatosit primer. Untuk bentuk intinya pun sama, bulat, namun titik-titik kromatinnya lebih kompak, tidak sejelas benang-benang kromatin yang ada pada spermatosit primer seperti itu. Nah, untuk gambar histologi spermatosit sekunder ini cukup sulit ditemukan, saya pun tidak menemukan di histologi Guyot karena memang perubahan dari spermatosit sekunder ke spermatid itu sangat cepat sehingga jarang atau sulit sekali ditemukannya histologi dari spermatosit sekunder. Selanjutnya yaitu spermatid yang merupakan tahap akhir dari spermatositogenesis sebelum akhirnya nanti berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Nah, untuk ciri khas dari spermatid ini dia biasanya bergerombol 3, 4, sampai 6 sel seperti itu. Kemudian bentuk selnya juga bulat dengan inti yang sangat jelas seperti itu. Struktur kromatinnya padat, terwarnai lebih gelap dibandingkan inti sel yang lainnya, walaupun mungkin ukuran selnya lebih kecil dibandingkan spermatosit primer, namun dia inti selnya itu lebih
gelap, lebih hitam, lebih jelas seperti itu. Ciri khas dari spermatid. Nah, untuk letaknya sendiri dia berada di dekat dengan lumen tubulus seminiferus. Yang terakhir adalah spermatozoa atau sel sperma yang merupakan hasil produksi dari proses spermatogenesis testis. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, kepala spermatid yang tadinya bulat dia akan bertransformasi menjadi bentukan yang lonjong. Kemudian juga di sini spermatozoa itu sudah mulai terbentuk leher dan juga ekornya. Nah, kalau teman-teman lihat yang di bagian atas itu ada serabut-serabut seperti serabut-serabut benang panjang, itu merupakan ekor dari spermatozoa. Vas deferens. Fungsi. Saluran vas deferens merupakan saluran lurus berkelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke kantong semen atau vesicula seminalis. Dan berikut merupakan histologi vas deferens. Penis. Fungsi. Penis terdiri dari 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Kulit penis tipis dan tidak berambut kecuali bagian dekat organ. Dan berikut merupakan histologi penis. Vesicula seminalis. Fungsi. Vesicula seminalis merupakan kantong berkelok-kelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculatorius berukuran panjang sekitar 5 cm serta menghasilkan cairan kental yang bersifat basah yang kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Dan berikut merupakan histologi vesicula seminalis. Prostat. Fungsi. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, menyelubungi uretra bagian atas, serta menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6-6,5. Dan berikut merupakan histologi prostat. Berikut adalah macam-macam bentuk sperma. Terdapat sperma normal dan sperma abnormal. Berikutnya motilitas, yaitu kemampuan sperma untuk dapat bergerak. Motilitas juga termasuk salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas semen dan keberhasilan fertilitas. Terdapat 2 faktor yang memengaruhi. Yang pertama ada faktor eksogen, diantaranya ada viskositas, pH, temperatur, dan komposisi ion dalam media di sekelilingnya. Lalu yang kedua faktor endogen, diantaranya ada usia, tingkat maturasi, sifat biokimia, dan faktor tersedianya energi. Berikut merupakan video dari pergerakan sperma yang diamati di bawah mikroskop. Pada video ini memperlihatkan motilitas sperma pada waktu 1 jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, dan 48 jam. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai standar sperma ideal. Ada beberapa kriteria yang dapat menentukan kualitas sperma sehat, yaitu yang pertama jumlah keseluruhan, yang mana tiap 1 ml air mani yang dikeluarkan seorang pria mengandung sekitar 15 juta sperma. Bila jumlah sperma terlalu sedikit, maka kemungkinan besar akan sulit untuk melakukan pembuahan. Yang kedua, kemampuan bergerak. Minimal 40% dari sperma dalam air mani mampu bergerak, dan sekitar 25% dari jumlah sperma harus memiliki gerakan maju yang cepat agar bisa membuahi sel telur. Sebab, untuk mencapai sel telur, sperma harus mampu bergerak lincah dan berenang melalui beberapa bagian organ reproduksi wanita, yaitu vagina, serviks, dinding rahim, hingga ke tuba falopi. Yang ketiga, bentuk sperma.
yang mana minimal 30% dari jumlah total sperma harus berbentuk normal. Sperma normal memiliki ciri kepala yang berbentuk lonjong dan ekor yang panjang untuk mendukung gerakan ke depan. Jika dilihat dari mikroskop, sel-sel sperma ini mirip dengan kecambah atau berudu. Lalu yang berikutnya ada organ reproduksi wanita. Berdasarkan letaknya, organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, ada organ internal dan organ eksternal. Organ internal merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di dalam tubuh, yaitu ada ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan juga vagina. Lalu untuk organ eksternalnya, terdapat vulva atau disebut juga dengan pudendum yang terdiri dari mons pubis, labium mayor dan labium minor, klitoris dan juga himen. Organ reproduksi internal yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat terjadinya oogenesis serta dapat mensekresikan hormon dengan karakteristiknya berjumlah sepasang, terletak pada rongga panggul dan seperti buah kenari. Lalu untuk yang nomor 2 ada ovidak. Ovidak ini berfungsi sebagai saluran penghubung antara ovarium dengan uterus dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi pada sepertiga awal ovidak dengan karakteristik berjumlah sepasang dan panjang kurang lebih 10 cm dengan diameter kurang lebih 0,7 cm. Lalu organ internal yang ketiga ada uterus, berfungsi sebagai tempat berkembangnya zigot menjadi bayi. Dinding uterus ini tersusun atas otot polos dan endometrium. Karakteristiknya organ tunggal berongga berukuran panjang sekitar 7 cm dengan lebar 5 cm dan diameternya 2,5 cm. Terletak di antara kandung kemih dan rektum. Organ yang keempat itu ada serviks atau disebut juga dengan leher rahim yang merupakan corong pembatas uterus dengan vagina. Organ internal yang kelima yaitu ada vagina yang berfungsi sebagai organ kopulasi yang berhubungan dengan vulva sebagai jalan aliran menstruasi serta jalan lahirnya bayi. Karakteristik panjang sekitar 8-10 cm, dinding vagina ini berlipat-lipat, elastis dan dilapisi oleh epitel pipi berlapis banyak. Terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar Bartholin. Lebih detail mengenai ovarium ini merupakan gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita dan terdapat folikel yang melindungi ovum. Berikutnya terdapat histologi ovarium. Dalam gambar ini terdapat folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, dan folikel degraf. Yang pertama ada folikel primordial. Ini merupakan unit dasar terpenting reproduksi dari ovarium. Folikel primordial ini akan berkembang menjadi folikel primer dengan karakteristik sel granulosa epitel pipi selapis, terdapat satu oosit primer, dan seluruh folikel primordial ini dibentuk pada saat masa fetus atau janin. Pada tahap berikutnya akan menjadi folikel primer dengan ditandai diameter oositnya lebih dari 20 mikrometer dan oosit dikelilingi selapis sel epitel kuboid dan zona pellucida dengan karakteristiknya sel granulosa epitel kubus selapis dan diameter oosit meningkat. Tahap selanjutnya yaitu folikel sekunder ditandai dengan diameter oosit 70 mikrometer dan oosit dikelilingi beberapa lapis sel granulosa, zona pellucida dan ada penambahan sel TK. Karakteristiknya epitelnya merupakan epitel kubus berlapis banyak, diameter oositnya bertambah dan ada penambahan sel TK. Tahap selanjutnya yaitu folikel yang sudah matang atau disebut juga dengan folikel degraf, ditandai dengan munculnya suatu ruang atau kavitas atau antrum yang mengandung cairan folikuler. Folikel degraf juga disebut dengan folikel antral. Karakteristiknya, sel epitelnya berupa epitel kubus berlapis banyak, ukuran folikelnya sudah semakin besar nampak jelas pada gambar dan sudah terdapat antrum. Berikutnya merupakan folikel yang sudah berhasil memproduksi ovum atau corpus luteum, disebut juga dengan badan kuning, penghasil hormon estrogen dan hormon progesteron dalam jumlah besar. Karakteristiknya diameter 1-5 cm dan terdiri dari dua jenis sel yaitu sel lutein granulosa dan sel lutein TK. Berikutnya ada korpus albikan atau korpus luteum tua yang sudah tidak menghasilkan hormon lagi, disebut juga dengan badan putih, dan korpus albikan ini akan terdegradasi menjadi jaringan fibrosa, sehingga lama-kelamaan akan hancur oleh makrofag. Yang kedua ada oviduk, berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur
dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Histologi oviduk. Terdapat simple columnar epithelium, lamina propria, muscularis, dan serosa. Simple columnar epithelium terdiri dari dua sel. Yang pertama sel bersilia. Gelombang silia menuju rahim untuk membantu mendorong ovum atau zigot yang dibuahi ke rahim. Yang kedua ada sel pasak, mengeluarkan cairan yang menyediakan nutrisi untuk ovum atau zigot yang dibuahi. Selanjutnya ada lamina propria, merupakan jaringan ikat yang mendukung epitel dan mengandung pembuluh darah dan saraf. Ada muscularis, terdiri dari lapisan sirkular atau spiral dalam dan lapisan longitudinal luar yang kontraksi peristaltiknya membantu mendorong ovum dan zigot yang telah dibuahi ke uterus. Selanjutnya ada serosa yang terdiri dari epitel kuboid sederhana atau mesotelium yang didukung oleh lapisan tipis jaringan ikat. Ada uterus, berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Histologi uterus. Terdapat simple columnar epithelium, simple tubular glands, basal layer, scrotum vascular. Simple columnar epithelium terdiri dari kolumnar bersilia dan sel sekretorik tidak bersilia. Selanjutnya ada simple tubular glands. Selama siklus menstruasi, epitel permukaan berinvaginasi ke dalam stroma untuk membentuk kelenjar tubular sederhana yang dilapisi dengan sebagian besar sel sekretorik tidak bersilia. Selanjutnya ada basal layer, merupakan sepertiga bagian bawah mukosa yang tertahan selama menstruasi dan meregenerasi lapisan fungsional. Stratum vascular, lapisan paling tebal dari sebagian besar bundel otot polos melingkar atau spiral dengan banyak pembuluh darah. Siklus uterus. Siklus uterus ini terdiri dari 3 fase, yaitu menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Fase menstruasi ini berlangsung selama 2-8 hari. Pada saat itu, endometrium atau selaput rahim dilepaskan sehingga timbul perdarahan dan hormon-hormon ovarium berada dalam kadar paling rendah. Fase proliferasi ini dimulai dari berhentinya darah menstruasi sampai hari ke-14. Setelah menstruasi berakhir, dimulailah fase proliferasi di mana terjadi pertumbuhan dari desidua fungsionalis untuk mempersiapkan rahim untuk perlekatan janin. Pada fase ini endometrium tumbuh kembali. Antara hari ke-12 sampai 14 dapat terjadi pelepasan sel telur dari indung telur yang disebut ovulasi. Yang terakhir ada fase sekretori. Fase sekresi adalah fase sesudah terjadinya ovulasi. Hormon progesteron dikeluarkan dan mempengaruhi pertumbuhan endometrium untuk membuat kondisi rahim siap untuk implantasi atau perlekatan janin ke rahim. Pembahasan mengenai organ reproduksi wanita selanjutnya adalah serviks. Serviks atau leher rahim merupakan bagian sistem reproduksi perempuan yang letaknya di bagian ujung depan rahim yang menghubungkan antara vagina dan rahim. Fungsinya untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim. Bagian utama pada serviks terdiri atas bagian endoserviks dan ektoserviks. Yang pertama adalah bagian endoserviks. Bagian endoserviks ini dilapisi oleh epitel silindris selapis yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan sekret.
Pada bagian endoservix juga terdapat kelenjar serviks yang bercabang dari sel-sel yang mensekresi lendir yang terletak di lamina propria. Bagian selanjutnya adalah ectocervix, yaitu bagian serviks yang menonjol ke dalam vagina atau portio vaginalis dan berisi lubang rahim. Ectocervix ini dilapisi oleh epitel pipi berlapis. Pada bagian ectocervix juga terdapat kelenjar serviks yang relatif ditemukan sedikit dan mirip dengan yang ada di endocervix. Bagian dari vagina yang selanjutnya adalah zona transformasi. Zona transformasi ini adalah area peralihan dari epitel pipi di ectocervix dan epitel silindris pada endocervix. Bagian selanjutnya adalah kista nabotian. Bagian ini berkembang sebagai epitel pipi berlapis yang tumbuh di atas epitel silindris lapis yang mensekresi lendir dan menjebak sejumlah besar lendir. Bagian selanjutnya adalah dinding serviks. Dinding serviks ini terdiri dari jaringan ikat padat yang kaya serat kolagen dan elastis. Berbeda dengan bagian rahim lainnya, dinding serviks ini mengandung sedikit otot polos. Organ reproduksi wanita selanjutnya adalah vagina. Vagina adalah suatu tuba berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu merenggang secara luas karena tonjolan serviks ke bagian atas vagina. Fungsi utama vagina yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi, sebagai alat hubungan seks dan jalan lahir pada waktu persalinan. Dinding vagina terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan mukosa. Lapisan ini mempunyai lipatan mukosa yang disebut rugae. Lapisan ini terdiri dari epitel pipi berlapis tidak bertanduk. Pada bagian ini juga terdapat lamina propria, yang terdiri dari jaringan ikat padat dengan banyak serabut elastis, pembuluh darah, ujung saraf sensori khusus, dan serabut saraf, serta bagian ini tidak mempunyai kelenjar. Lapisan kedua adalah lapisan muskularis. Lapisan muskularis ini terdiri dari otot polos. Bagian dalam muskularis ini tersusun sirkuler dan tipis, sedangkan bagian luarnya tersusun longitudinal dan tebal. Lapisan ketiga adalah lapisan adventitia. Lapisan ini terdiri dari lapisan tipis jaringan ikat padat yang mengandung plexus ganglion otonom dan mengandung banyak vena yang melebar. Organ selanjutnya adalah plasenta. Plasenta adalah organ yang terbentuk dan menempel pada dinding rahim sejak awal kehamilan atau sekitar bulan pertama dan kedua kehamilan. Plasenta ini berkembang dari jaringan janin korion dan ibu atau desidua basalis, yang mana hal ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran nutrisi dan limbah antara sirkulasi janin dan ibu. Fungsi plasenta adalah memasok oksigen dan nutrisi dan membuang sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh janin. Struktur plasenta antara lain yang pertama adalah villi. Villi adalah penonjolan korion janin yang meluas ke dalam lakuna tempat darah ibu mengalir. Pertukaran antara dua sirkulasi terjadi melalui dinding villi. Villi terbentuk dari epitel kubus lapis. Villi sendiri terdiri dari bagian sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast. Sitotrofoblast yaitu sel kuboid yang berindi tunggal dan terletak di sebelah dalam. Sedangkan sinsitiotrofoblast yaitu sel kuboid berinti banyak dan terletak di sebelah luar. Villi juga mempunyai bagian yang bernama stroma, yaitu jaringan ikat mesenkim yang membentuk inti villi, juga mengandung kapiler dan venula janin. Bagian plasenta yang selanjutnya adalah arteri plasenta. Arteri plasenta berkembang dari arteri di endometrium untuk memasok darah ibu ke lakuna. Bagian selanjutnya adalah lempeng basal atau stratum basalis, yaitu bagian rahim tempat villi korionik berlabuh. Pada bagian lempeng basal juga terdapat sel desidual, yaitu kelompok sel besar yang berbentuk bulat dan oval. Selanjutnya yaitu mammary gland atau kelenjar susu. Tiap manusia memiliki payudara, baik pria maupun wanita. Hanya saja payudara pria dan wanita memiliki fungsi yang sangat berbeda. Payudara pada pria ada tetapi tidak dapat berkembang, sementara pada wanita payudara akan terbentuk setelah pubertas.
Fungsi utama dari mammary gland ini yaitu untuk menghasilkan ASI, dan juga fungsi yang lainnya yaitu untuk aktivitas seksual. Namun hal lain dapat terjadi ketika seorang pria memiliki kromosom X berlebih, dan itu dinamakan dengan sindrom Klinefelter atau laki-laki yang memiliki ginekosmastia. Bentuk payudara pada wanita yaitu berbentuk kerucut, terletak di fasia superficial bagian depan dada, memiliki dasar puncak dan ekor, basisnya memanjang dari tulang rusuk kedua hingga keenam, memanjang dari sternum ke garis mida aksilaris secara lateral dan tidak memiliki kapsul. Selanjutnya yaitu anatomi payudara. Anatomi bagian samping yang terluar adalah kulit. Kemudian areola. Areola merupakan area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dibandingkan warna kulit di sekitarnya. Areola dapat membesar dan terkadang lebih gelap pada saat wanita hamil dan menyusui. Di bagian tengah areola adalah puting. Puting berbentuk bulat, kecil dan menonjol. Puting memiliki beberapa celah yang memungkinkan ASI keluar dari kelenjar susu ketika proses menyusui. Kelenjar Montgomery berupa benjolan kecil yang berada di sekitar puting dan areola. Berfungsi untuk menghasilkan minyak kulit yang alami, untuk melumasi dan melembabkan puting dan areola. Minyak yang dihasilkan juga berfungsi untuk melindungi kulit payudara dari kuman. Kemudian jaringan adiposa, disebut juga jaringan lemak, merupakan penyusun utama payudara. Jumlah lemak ini akan menentukan perbedaan ukuran pada payudara antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Jaringan adiposa memberikan struktur yang lembut pada payudara. Ada lobus. Pada umumnya payudara wanita memiliki 15-20 lobus. Pada setiap lobus terdapat struktur yang lebih kecil yang disebut lobulus. Lobulus disebut juga dengan kelenjar payudara, tempat ASI dihasilkan. Lobulus pada kelenjar payudara terhubung dengan ductus mammary atau saluran ASI yang bermuara di puting. Kemudian pada payudara, di bagian bawah jaringan adiposa terdapat otot-otot yang menyelubungi tulang rusuk. Otot ini berfungsi sebagai tempat melekat payudara yang terhubung melalui ligamen. Pada payudara ada jaringan ikat dan ligamen yang berfungsi untuk menyokong dan memberikan bentuk payudara seorang wanita. Ligamen ini memanjang sepanjang parenkrim dari otot bagian dada dan melekat pada dermis atau kulit, termasuk ke bagian puting. Seperti pada organ-organ lainnya, payudara mempunyai pembuluh darah, serabut saraf, kelenjar getah bening, dan pembuluh limpa. Selanjutnya ini adalah lobus, lobulus, dan ductus ketika dilihat dari mikroskop, di mana lobulus merupakan bagian kecil yang ada di dalam lobus sebagai tempat ASI dihasilkan, dan ductus lactiferus berfungsi sebagai saluran ASI. Selanjutnya ini adalah jaringan adiposa atau jaringan lemak yang memberikan struktur yang lembut pada payudara. Selanjutnya yaitu alveoli. Alveoli ini tumbuh dan berkembang selama kehamilan dan menyusui. Selanjutnya yaitu uji kesuburan. Uji kesuburan yang pertama yaitu melalui cek suhu basal tubuh. Nah, suhu basal adalah suhu tubuh kita saat sedang rendah atau saat istirahat dan tertidur. Nah, saat masa subur, suhu saat pagi atau bangun tidur itu biasanya akan meningkat. Suhu normal tubuh yang biasanya 35,5 sampai 36 derajat Celcius saat masa subur akan naik menjadi 37 sampai 38 derajat Celcius selama 3 sampai 4 hari. Nah, supaya tahu suhunya meningkat saat hari apa, maka diadakanlah pencatatan yang dilakukan setiap hari dengan termometer basal. Nah, penggunaan termometer bisa melalui oral atau mulut yang diukur selama 5 menit dan juga bisa melalui vagina atau anus yang diukur selama 3 menit. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan atau pencatatan dari cek suhu basal tubuh, di mana yang dicatat adalah kapan waktu suhu terendah dan juga kapan waktu suhu tertinggi, sehingga bisa disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi di antara suhu rendah dan suhu tinggi ini adalah masa suburnya.
Selanjutnya yaitu MOB atau Method Ovulasi Billings, atau bisa kita sebut dengan metode lendir cervix, di mana kita bisa melihat ada tidaknya lendir, yaitu menyebabkan lengket, basah, licin, dan lembab. Nah, penampakannya bisa kita lihat jika kita mengambil melalui tisu yang kering dan menjadi basah, dan juga ada lendir yang terlihat di celana dalam. Atau kita juga bisa menggunakan tes jari, di mana menarik lendir tersebut. Nah, kemudian kita letakkan pada ibu jari dan jari telunjuk, dan ketika ditarik maka akan menimbulkan kesan kenyal. Tetapi jika tidak kenyal atau hanya basah biasa, maka itu bukanlah kesuburan. Uji kesuburan yang terakhir yaitu menggunakan LH strip test atau metode air seni. Nah, di sini LH strip test ini hampir sama prinsipnya dengan tes pada ibu hamil atau tes PEG. Nah, tetapi bedanya di sini yang diuji adalah LH, bukan HCG. Cara membacanya pun sama. Jika seseorang yang diuji urinnya ini menghasilkan kontrol lain atau garis merah berjumlah 2, maka dinyatakan positif subur. Dan juga jika hanya memiliki kontrol lain atau garis merah 1 strip, atau yang 1 strip terang dan 1 strip tidak terlalu terang atau pudar, maka itu tidak subur atau negatif. Nah, tetapi jika tidak menghasilkan garis sama sekali, maka itu disebut invalid. Bisa saja terjadi kesalahan saat menggunakan atau alatnya sudah rusak. Yang terakhir yaitu uji kehamilan. Pada metode uji kehamilan, langkah pertama yang dilakukan yaitu disiapkan 1 sampel urin ibu hamil dan tidak. Selanjutnya, perhatikan tanda max pada test pack. Kemudian, dicelupkan secara partikel test pack pada masing-masing sampel urin dan tunggu sampai 30 detik. Lalu kemudian, angkat test pack dan baca hasilnya setelah 1 menit pada keadaan datar dan tidak terkontaminasi. Percobaan prinsip uji tes kehamilan menggunakan tes pack ini adalah mendeteksi ada atau tidaknya hormon HCG pada ibu hamil. Hormon HCG berasal dari plasenta muda ibu hamil. Hormon ini sangat tinggi pada saat usia kehamilan trimester pertama, tepatnya pada minggu ke-8 sampai minggu ke-12 usia kehamilan. Seiring bertambahnya usia kehamilan, maka hormon ini pun akan menurun. Urin yang diambil sebagai sampel adalah urin yang diambil di pagi hari dari ibu hamil, dikarenakan pada saat pagi hari kadar HCG masih tinggi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.